17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Baik anak-anakku, hari ini kita akan membahas Indonesia Merdeka. Selanjutnya, Bapak akan menyajikan peta konsep materi kali ini, Indonesia Merdeka. Ya, latar belakangnya kita akan membahas latar belakang kejadian atau peristiwa sampai Indonesia Merdeka itu apa saja. Yang pertama yaitu kekalahan Jepang oleh sekutu. Yang kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok. Yang selanjutnya adalah perumusan teks proklamasi. Dan yang terakhir adalah proklamasi berkumandang. Tujuan pembelajaran materi kita kali ini adalah setelah kalian mempelajari materi kita hari ini, peserta didik diharapkan yang pertama dapat menganalisis peristiwa atau kejadian proklamasi. Yang kedua adalah merekonstruksi peristiwa-peristiwa atau detik-detik proklamasi. Yang ketiga adalah meneladani sifat karakter tokoh founding father atau pahlawan pendiri bangsa kita. Baik anak-anakku, dari kegiatan apersepsi tadi Bapak sudah menyanyikan lagu nasional yaitu Hari Merdeka. Terus Bapak juga menampilkan berbagai gambar. Ada gambar kepulan asap membumbung tinggi di angkasa, ada gambar atau foto para pahlawan atau tokoh golongan muda atau golongan tua, tokoh nasionalis kota Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 dijatuhi bom atom oleh sekutu, yaitu Amerika, sehingga meluluh lantahkan wilayah Hiroshima dan Nagasaki, melumpuhkan kegiatan ekonomi dan politik. Itulah yang mengakibatkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Ya. Apa yang terjadi di Indonesia? Kekalahan Jepang tersebut ternyata ditutup-tutupi, tetapi para pemuda nasionalis Indonesia dapat beritanya dari siaran berita BBC. Mereka mendapatkan radio dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pihak Jepang. Para pemuda tersebut tahu bahwasanya Jepang sudah kalah dan menyerah kepada sekutu. Inilah yang melatar belakangi para pemuda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ya, dari berita kekalahan Jepang yang didengar oleh para pemuda tadi, sehingga mendesak para pemuda untuk segera menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia kepada Soekarno dan Bung Hatta. Nah, diwakili oleh Wikana menemui Soekarno, tetapi dengan tegas Soekarno menolak keinginan para tokoh pemuda tadi. Ya, apa sebabnya? Karena Soekarno ingin berkoordinasi dengan anggota PPKI pada saat itu, dan agar tidak terburu-buru, tapi kontra dengan pendapat para pemuda tadi. Para pemuda segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Disitulah terjadi perbedaan pandangan,
perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Jadi terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Singkat cerita, para pemuda itu tidak setuju dengan pendapat Soekarno, sehingga mereka berinisiatif untuk mengamankan, ada yang mengatakan menculik Soekarno untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Apa tujuannya? Apa sebenarnya diinginkan para pemuda tersebut? Yaitu untuk menghindarkan Soekarno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, karena PPKI itu bentukan Jepang. Ya, jadi anak-anak, itulah yang mendasari para pemuda mengamankan Soekarno di Rengas Dengklok. Ya, kenapa dipilih Rengas Dengklok? Yang pertama, karena wilayah ini sangat terpencil. Ya. Yang kedua adalah ada hubungan baik antara markas peta di Jakarta dan di Karawang. Inilah yang mendasari Rengas Dengklok sebagai tempat pengamanan Soekarno dan Muhammad Hatta. Dari peristiwa Rengas Dengklok inilah terjadi perdebatan-perdebatan. Pada waktu itu Ahmad Subarjo mencari Soekarno dan Muhammad Hatta yang pada tanggal 16 Agustus 1945 akan diadakan rapat PPKI, tapi ternyata Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada, dan Ahmad Subarjo mendapati berita bahwasanya mereka di Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo pun menyusul mereka. Terjadilah perdebatan sengit antara Subarjo dan para pemuda tadi, golongan muda tadi. Singkat cerita, Ahmad Subarjo dapat meyakinkan para golongan muda bahwasanya nyawanya akan menjadi taruhan kalau besok tidak terjadi proklamasi. Akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta dapat kembali ke Jakarta menyusun strategi untuk pelaksanaan proklamasi. Yang pertama, ke rumah Laksamana Maeda untuk diantarkan ke tokoh Jepang, yaitu Nishimura. Nama lengkapnya adalah Samubujo Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, yaitu Direktur atau Kepala Pemerintahan Militer Jepang. Ketika berunding, ternyata tidak ada kata sepakat. Jepang ingin mempertahankan status quo-nya, yaitu keadaan seperti sedia kalanya, tidak mau melepas Indonesia. Sampailah Soekarno-Hatta pada kesimpulan bahwa tidak ada gunanya untuk mendiskusikan ini kepada Jepang, sehingga Soekarno dan para tokoh-tokoh nasionalis segera berkoordinasi merumuskan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi diadakan di rumah Laksamana Maeda. Kenapa diadakan di rumah tokoh Jepang ini? Karena dia salut dan bersimpati kepada perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, akan aman jika mengadakan rapat perumusan teks proklamasi di rumah orang Jepang itu sendiri. Selanjutnya, Laksamana Maeda juga sangat dekat dengan para tokoh-tokoh nasionalis. Ya, jadi itulah yang melatar belakangi kediaman Laksamana Maeda untuk dijadikan tempat perumusan teks proklamasi. Selanjutnya, Soekarno pertama kali menulis pernyataan proklamasi. Kemudian disambung dengan Ahmad Subarjo, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian Muhammad Hatta menambahkan kalimat hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian Soekarno menambahkan Jakarta 17/8/05. Itulah isi teks proklamasi. Proklamasi berkumandang. Inilah peristiwa yang sangat bersejarah untuk bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi muda
Jangan sampai sekali-kali melupakan sejarah, karena itu sebagai jati diri bangsa kita. Jadi para tokoh nasionalis sepakat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan di Rumah Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Nah, di situ ada peristiwa unik, anak-anakku. Apa? Yaitu yang pertama, bendera dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati. Ya, benderanya dari warna putih dari spray kain, yang kedua warna merahnya dari penjual soto. Selanjutnya tiang benderanya itu didapatkan dari tempat jemuran itu, ya, itu dijadikan sebagai tiang bendera. Selanjutnya mikrofon pengeras suara meminjam di toko elektronik. Nah, begitu luar biasanya, begitu sederhananya suasana menjelang proklamasi tersebut. Inilah yang harus kita syukuri, kita banggakan sebagai bangsa Indonesia, sebagai generasi muda, agar selalu mengingat dan meneladani serta menjadikan ini suatu pembelajaran untuk kita semuanya. Bahkan jam 10 pagi berkumandanglah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita. Demikian anak-anakku materi kita kali ini. Yuk kita simpulkan bersama-sama apa isi materi yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama adalah perjuangan untuk sampai pada titik proklamasi melibatkan banyak peran, melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak tokoh. Tidak hanya atau bangsa Indonesia sendiri, tapi bangsa lain juga ikut membantu untuk kemerdekaan Indonesia, karena sangat bersimpati dengan perjuangan para tokoh-tokoh nasionalis. Kesimpulan yang kedua adalah perbedaan tidak menjadi halangan untuk bangsa Indonesia tetap memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, meskipun banyak perbedaan pandangan antara golongan tua dan muda, tapi cita-cita, impian, tujuan sama, yaitu untuk kemerdekaan Indonesia. Demikian anakku untuk kesimpulan materi kita hari ini. Selanjutnya Bapak kasih evaluasi uji kompetensi. Yang pertama, anak-anakku silahkan membuat timeline peristiwa sekitar proklamasi dari latar belakang sampai kejadian proklamasi. Yang kedua, apa yang melatar belakangi perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua. Nomor 3, jelaskan mengapa golongan muda mengamankan Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok, dan kenapa dipilih Rengas Dengklok sebagai tempat pengamanan Soekarno-Hatta. Mungkin itu saja untuk latihan uji kompetensi kalian di materi Indonesia Merdeka kali ini. Jika ada yang ditanyakan silahkan hubungi Pak Vicky. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap jaga diri, tetap terapkan 5M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.